sih bisa memahami kenapa seorang Ketua Umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak ngeliat itu. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Selama kita komit kapan liga bermain, kapan FIFA matchday, kapan tim nasional bermain dan lain-lain, kita harus duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas TV. Sengaja di video kali ini saya menghadirkan wawancara Ketua Umum PSSI Erick Thohir di acara Rossi Kompas TV. Dan sengaja saya padukan dengan video Bong Toel supaya lebih mudah dipahami oleh para pemirsa sekalian. Tanpa bermaksud yang lain-lain, hanya supaya mudah untuk dipahami apa makna perkataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dan tidak perlu lama-lama, langsung saja kita saksikan videonya yang telah kami edit dan kami padukan supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Oke guys, kita lanjut videonya. Ketika pencapaian itu terjadi, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong? Saya kasih pertanyaan yang berat, Coach. Ini nggak mudah buat Coach, ya. Dan Coach Sinteyong bilang, ya saya nggak mudah, tapi saya profesional. Saya juga melakukan semua dengan profesional. Dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya, Coach Sinteyong ini cukup konsisten dengan hasil-hasilnya. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blendernya Justin Hubner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Pemain sehebat apapun, pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia, bukan robot gitu. Bahwa kita bermain bukan 2 pemain, ada 11 pemain. Sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan. Karena saya percaya ini permainan tim. Saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh. Saya telepon Marcelino, saya bilang, Marcelino, tahu saya sama kamu, tahu Pak, katanya, thank you Pak, udah. Saya sih bisa memahami kenapa seorang Ketua Umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja. Karena sebagai ketua umum, mungkin dia punya strategi, punya prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan yang dilakukannya adalah menggunakan timnas sebagai lokomotif untuk menarik sepak bola kita. Supaya hype-nya dapat, supaya value-nya naik, supaya passion-nya naik. Tetapi, karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak ngeliat itu. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Selama kita komit kapan liga bermain, kapan FIFA matchday, kapan tim nasional bermain dan lain-lain, kita harus duduk. Itu nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh.
Nggak mungkin. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu. Sama-sama, saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan. Ini yang saya lakukan, kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga, ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola Indonesia. Gini, kalau kita FIFA itu sangat global pemikirannya. Ya, karena FIFA tahu sepak bola ini olahraga nomor 1 di dunia. Artinya apa? FIFA juga berharap, kenapa Presiden Gianni juga datang tadi berharap, oh Indonesia naik kelas gitu, dengan transformasi yang sudah dijalani sama. FIFA juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang. Makanya saya bilang, kalau kita bicara naturalisasi sebagai panadol, saya nggak setuju. Kenapa? Kalau kita lihat Perancis, namanya Mbappe, itu kenapa nggak Luis atau Ferrard gitu, atau misalnya di Inggris sekarang ada Saka. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ya ingin bermain, ya kita harus welcome karena ini. Tapi it's not about money. Nah kalau semuanya uang, ya saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Habis itu ada bonus, ada macam-macam, ya itu reward pemain. Ada pemain Inggris tiba-tiba jadi tim nasional Jerman sekarang. Emang seperti itu gitu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siap ini. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas, ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin? Nah ini nggak boleh. Nah, kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20-nya 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Tapi kembali, apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win? Ya harus bisa. Kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin. Ya kan, contoh yang tadi kembali. Kita juara SEA Games 32 tahun. Ya, habis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup. Naturalisasi ya itu ada, dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi. Nah cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia, grade-nya harus bagus, kan begitu. Naturalisasi udah ada sebenarnya, cuman buat tim yang tadi ini ya kita harus, karena nggak cukup pemainnya. Kalau misalnya cedera nggak ada pemain penggantinya. Saya membuka semua jalur untuk tadi bagaimana kita punya 150 pemain dari U17, U20, U23 dan tim senior. Nah, kan orang waktu itu mempelintir 150 pemain naturalisasi, salah. Kita harus punya 150 pemain. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di tim U20, 5 kali 11 di U17. Karena kenapa? Yang U17, yang 55 ketika senior, belum tentu semua, mungkin 6 yang jadi. Nah ini yang saya bilang tadi, kita mesti kayak mesin, kayak roda, di mana sumber pemain ini mau dari grassroots, dari liga, dari internasional, ini harus masuk ke dalam talent pool ini. Oke guys, itulah tadi video penjelasan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya. Udah panjang lebar. Dan itu seolah-olah dalam tanda petik menjawab pertanyaan Bung Toel selama ini, yang selalu mempertanyakan kualitas Sintayong, kualitas timnas, pembinaan klub-klub di Indonesia dan segala macam. Semua sudah terjawab oleh Pak Erick Thohir ya. Dan di situ juga Pak Erick Thohir menjelaskan bagaimana mengelola sebuah tim, terutama timnas, apalagi timnas ya, yang di bawahnya tentu saja ada kompetisi yang sangat ketat ya.
Dan itu telah dibuktikan oleh Pak Erick Thohir, bagaimana peringkat timnas kita saat ini langsung naik pesat dari urutan 160 sekian ke 134 kalau nggak salah ya. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dalam 2 tahunan lah memegang PSSI, prestasinya langsung luar biasa. Karena perlu kita tahu Pak Erick Thohir itu siapa. Pak Erick Thohir ini bukan baru-baru setahun 2 tahun megang urusin sepak bola. Berapa tahun beliau megang Inter Milan, mengangkat Inter Milan, sebuah klub raksasa di Italia yang pernah menjuarai Liga Champions. Itu Pak Erick Thohir. Ya, kita tentu nggak raguin kualitas Pak Erick Thohir ya, dan beliau telah membuktikannya. Dan itu tadi penjelasan Pak Erick Thohir yang panjang lebar dalam tanda petik menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bung Toel selama ini. Dan sengaja saya padukan videonya supaya lebih mudah dipahami. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.